sekalian. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini sudah hari Minggu. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, Bunda mau mengajak adik-adik sekalian dapat mempersiapkan Alkitabnya terlebih dahulu. Kalau sudah, adik-adik dapat mengambil posisi tempat duduk yang nyaman sehingga dapat beribadah dengan sungguh-sungguh menghadap Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita semua berdiri. Kita akan menyanyikan lagu berikut ini dengan menggunakan gerakan. Kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Adik-adik, Bunda mau menyapa adik-adik terlebih dahulu. Apa kabar hari ini adik-adik? Sehat? Diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau Bunda tanya apa kabar hari ini adik-adik, adik-adik dapat menjawab seperti tadi dan pakai gerakan seperti Bunda. Sekali lagi ya. Apa kabar adik-adik? Sehat? Diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Baiklah adik-adik, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menggunakan gerakan, kita menyanyi dan memuliakan nama Tuhan. Kepak-kepakkan tangannya, digoyang-goyangkan kakinya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digeleng-geleng kepalanya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk acara selanjutnya. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Sekarang kita masuk dalam doa pembukaan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Dan Bunda akan berdoa, adik-adik dapat mengikutinya di rumah. Mari berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hari Minggu yang indah ini. Saat ini ya Tuhan, kami mau beribadah. Tolong pimpin kami agar supaya kami boleh beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sekarang kita akan membaca Mazmur bersama-sama yang terdapat di dalam Mazmur 63 ayat 2
sampai dengan ayatnya yang kelima. Sudah? Mazmur 63 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang kelima. Kita baca bersama-sama ya. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan membanggakan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, firman Tuhan kali ini akan disampaikan oleh Bunda Sherly. Adik-adik, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, di pagi yang indah ini, kami anak-anak-Mu datang di hadapan-Mu. Kami akan membaca serta merenungkan berita firman Tuhan. Tapi sebelum kami membacanya, Tuhan berkati kami agar apa yang kami baca dan kami dengar, itu bisa menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontius, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan kepada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu
seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yaitu diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dari kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksud oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat pagi adik-adik. Bunda punya 3 kata, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Hari ini melalui surat 1 Petrus kita diingatkan bahwa semua orang percaya harus selalu hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih. Ya, karena hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih akan memberikan kekuatan dan keberanian bagi semua orang percaya dalam menghadapi penderitaan. Adik-adik, teks kita ini merupakan sebuah surat untuk jemaat mula-mula yang menghadapi penderitaan. Rasul Petrus mau mengingatkan bahwa hidup orang percaya merupakan hidup yang meneladankan Yesus Kristus. Karena itu tidak akan pernah lepas dari penderitaan. Memang tidak mudah, tetapi harus dijalankan dengan kesungguhan. Yang dimulai dengan hidup berpengharapan kepada Yesus. Ya, hidup berpengharapan kepada hidup yang selalu mengandalkan Tuhan Yesus dalam segala situasi hidup. Karena itu, hidup yang berpengharapan akan memberikan kekuatan iman dan kemampuan untuk tetap meneruskan kasih Kristus kepada semua orang dalam kondisi apapun. Adik-adik, ingat ya bahwa hidup beriman adalah mendasarkan diri kita kepada karya penebusan melalui kebangkitan Tuhan Yesus. Pengharapan senantiasa memampukan setiap orang percaya melihat ke depan pada janji akan kehidupan kekal bersama Allah. Iman dan pengharapan inilah kunci utama bagi setiap orang percaya.
untuk mampu hidup dengan mendatangkan kebaikan bagi semua manusia. Karena itu, tetaplah hidup dalam iman dan pengharapan dengan cara melalui membangun hubungan baik bersama Allah. Amin. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat secara masing-masing di rumah dengan pokok-pokok doa sebagai berikut. Yang pertama, doa buat kedua orang tua, kakak maupun adik. Yang kedua, kita akan berdoa untuk teman-teman sekitar kita di sekolah dan di gereja. Dan yang ketiga, kita akan mendoakan para pelayan di gereja, bunda dan kakak layan kita. Yang keempat, kita akan mendoakan bangsa dan negara kita
Terkhusus kita berdoa agar virus COVID-19 atau Corona segera berakhir. Terakhir kita tutup dengan doa Bapa kami. Amin. Patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan kita berkat, baik kesehatan, kekuatan, makanan, dan minuman. Dan saatnya kita membawa persembahan di hadapan Tuhan. Untuk itu adik-adik, kita menyanyi terlebih dahulu. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermani cahaya sore nan cerah. Di tingkat kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Bumi yang hijau, langit yang terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita damai dan teduh bersama kita, jaya dan teguh. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita mendoakan persembahan kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat berkat dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami membawa persembahan kami. Kiranya Engkau menerima persembahan kami dan menguduskannya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, masih ada sukacita? Puji Tuhan. Hari ini, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, sebelum kita menerima berkat Tuhan, marilah kita berdiri, kita menyanyi bersama-sama, walau ku tak dapat melihat. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku.
sudah beribadah, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah membaca Alkitab. Nah, Bunda memiliki tugas buat adik-adik sekalian. Apa ya tugasnya? Apa yang menjadi kerinduan adik-adik untuk PLKPA dalam tayangan-tayangan selanjutnya? Misalkan, ada yang ingin membawakan puisi, ada yang ingin membawakan puji-pujian. Jadi adik-adik dapat mencatatnya, kerinduan dari adik-adik semua, dan dapat dikirimkan kepada bunda-bunda layan. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Haleluya. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, Bunda mengajak adik-adik untuk kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, di pagi yang indah ini, kami mengucap syukur dan terima kasih buat penyertaan-Mu kepada kami, mulai dari awal, pertengahan hingga berakhir ibadah ini. Engkau sudah menyertai kami. Inilah kami, anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.